Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak-kakak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan dalam mencari ilmu. Amin. Oke, sebelum memasuki materi, baiknya kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis dan buku ya. Simak videonya dengan seksama dan jangan lupa juga untuk membuat rangkuman di buku catatan. Untuk pembelajaran IPS kita pekan ini, kita akan membahas tentang dinamika kependudukan Indonesia. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian dari dinamika penduduk. Apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah perubahan keadaan penduduk. Perubahan-perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Dinamika atau perubahan lebih cenderung pada perkembangan jumlah penduduk suatu negara atau wilayah tersebut. Jumlah penduduk dapat diketahui melalui sensus, registrasi, dan survei penduduk. Menghitung jumlah penduduk asli atau alami bisa menggunakan rumus, yaitu PT sama dengan PO ditambah dalam kurung L dikurang M. PT adalah jumlah penduduk di tahun akhir perhitungan, PO adalah jumlah penduduk di tahun awal perhitungan, L adalah jumlah kelahiran, dan M adalah jumlah kematian. Sedangkan untuk menghitung jumlah penduduk total, PT sama dengan PO ditambah dalam kurung L dikurang M ditambah dalam kurung I dikurang E. PT untuk jumlah penduduk di tahun akhir perhitungan, PO untuk jumlah penduduk di tahun awal perhitungan, L untuk jumlah kelahiran, M untuk jumlah kematian, I untuk jumlah imigrasi atau penduduk yang masuk ke suatu wilayah, dan E jumlah emigrasi atau penduduk yang keluar dari wilayah. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Jumlah penduduk dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, yaitu bertambah atau berkurangnya penduduk tersebut. Dinamika penduduk atau perubahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Berdasarkan faktor-faktor yang sudah disebutkan, salah satu faktornya adalah perpindahan atau migrasi. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian dari perpindahan atau migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari kota, negara, atau wilayah satu ke wilayah lainnya dengan tujuan menetap atau hanya sementara. Adapun untuk jenis migrasi antara lain, yang pertama ada transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah yang berpenduduk padat ke daerah yang berpenduduk jarang. Contohnya seperti penduduk dari kota Jakarta yang berpindah ke Papua atau Kalimantan. Dikarenakan Jakarta merupakan pusat kota dan memiliki penduduk yang sangat padat dibandingkan dengan Papua atau Kalimantan. Yang kedua ada urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Contohnya, penduduk dari desa di wilayah Garut berpindah ke kota Jakarta. Urbanisasi terjadi karena kota mempunyai daya tarik sebagai daerah tujuan. Antara lain, tersedianya lapangan pekerjaan. Berbagai macam pekerjaan bisa dijumpai di kota. Upah tenaga kerjanya yang tinggi, fasilitas hidup lengkap, dan tersedia fasilitas hiburan seperti taman bermain dan lain-lain. Yang ketiga ada ruralisasi. Ruralisasi adalah kembalinya penduduk ke desa setelah menetap di kota. Ruralisasi terjadi karena penduduk kota yang biasanya memiliki waktu padat karena pekerjaan terkadang berlibur mengunjungi desa karena desa memiliki tempat yang asri atau tenang, jauh dari perkotaan. Atau penduduk kota yang sudah lama tinggal di kota ingin kembali tinggal di desa karena sudah tidak lagi bekerja atau sudah pensiun. Yang keempat ada emigrasi. Emigrasi adalah keluarnya penduduk yang ada dalam sebuah negara ke negara lain untuk menetap. Contohnya seperti penduduk dari Indonesia yang berpindah ke negara Amerika karena urusan pekerjaan atau sebagainya.
Dan yang terakhir ada imigrasi. Imigrasi adalah masuknya penduduk yang ada di dalam sebuah negara ke negara lain untuk menetap. Imigrasi ini kebalikan dari emigrasi. Jika emigrasi ini merupakan penduduk yang keluar dari negara dan berpindah ke negara lain, imigrasi ini sebaliknya. Contohnya, penduduk yang pindah dari negara Amerika masuk ke Indonesia untuk menetap di Indonesia. Dinamika penduduk ini dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang akan kita bahas kali ini adalah jumlah penduduk dan persebaran penduduk. Dan yang terakhir nanti tugas. Yang pertama ada jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Untuk mengetahui jumlah penduduk dalam suatu wilayah, biasanya dilakukan sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Jumlah penduduk yang banyak ibarat pisau mata dua. Di satu sisi bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah, namun di sisi lain bisa menjadi kerugian jika jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah, dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Jadi, jumlah penduduk di Indonesia ini memiliki sisi keuntungan dan kerugian. Keuntungannya adalah banyak penduduk Indonesia memiliki usia yang produktif atau usia yang memang sudah siap atau pas untuk bekerja. Di sisi lain, penduduk Indonesia yang banyak ini memiliki kerugian karena dilihat dari kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang masih dinilai rendah, apalagi di daerah-daerah terpencil, karena pembangunan yang belum bisa merata. Kedua ada persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik akan cenderung dipadati penduduk. Persebaran penduduk yang tidak merata juga merupakan permasalahan pelaksanaan pembangunan. Karena itu, perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang, sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan secara optimal. Salah satu cara untuk memeratakan jumlah penduduk adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Contohnya Papua. Kepadatan penduduk rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Sementara Pulau Jawa kepadatan penduduknya mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Pulau Jawa adalah daerah yang sangat subur dan telah lama berkembang dengan pertanian tradisional. Lokasi Pulau Jawa yang sebagian besar wilayahnya mudah terjangkau menjadi salah satu penyebab persebaran penduduk di Pulau Jawa terjadi. Selain itu, Pulau Jawa juga merupakan pusat perkembangan politik pada masa pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan. Saat ini, pusat pemerintahan yaitu Jakarta berada di Pulau Jawa. Demikian pula dengan kota-kota besar yang sebagian besar berada di Pulau Jawa. Tidak mengherankan apabila sarana dan prasarana di Pulau Jawa lebih lengkap dari wilayah lainnya di Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayahnya. Kepadatan penduduk menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk terdiri atas kepadatan aritmatik dan agraris. Pertama, kepadatan penduduk aritmatik merupakan jumlah rata-rata penduduk yang menempati wilayah seluas 1 km persegi. Rumusnya, kepadatan penduduk sama dengan jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Yang kedua adalah kepadatan penduduk agraris. Kepadatan penduduk agraris merupakan jumlah rata-rata petani yang menempati tiap satuan luas lahan pertanian. Rumusnya adalah kepadatan agraris sama dengan jumlah petani dibagi luas lahan pertanian. Untuk tugas pekan ini bisa langsung dilihat di link yang sudah dibagikan ya.
Mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.